hati, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang terhormat, Ibu Wiwi Suharti dan Dewan Guru SMP Negeri 1 Papar yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat berkumpul pada forum sosialisasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahadi. Pengajar praktik Ibu Ita Yusana. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Kediri, Tiwi Prahesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkah rahmat hidayah dari Allah SWT, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu guru dapat menghadiri forum sosialisasi program pendidikan guru penggerak, dan yang terhormat Ibu Wiwi Suharti selaku Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMPN 1 Papar yang berbahagia. Modul 1.4 Budaya Positif. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk yel salam guru penggerak. Merdeka belajar, salam dan bahagia. Bapak Ibu, berikutnya ini kutipan perihal bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991. Kutipannya sebagai berikut. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi.
makna kata disiplin. Ketika kita mendengar makna kata disiplin, mohon izin dapat respon dari Bapak Ibu guru yang berada di forum ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang terbayang dari benak Anda? Tata tertib. Terima kasih. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin. Terima kasih Kak Eko. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu. Atau bahkan untuk kata disiplin ini kita sama sekali tidak menggunakan hukuman. Pada program pendidikan guru penggerak, semua berdasar pada cita-cita Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal berasal dari diri kita sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi eksternal dari luar. Pada kesempatan forum ini bisa kita dapatkan disiplin kita itu dari yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Wiwi, untuk mendisiplinkan kita. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, kemudian orang yang percaya pada dirinya sendiri, kemudian yang memiliki motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Kemudian dia tidak ada motivasi ingin mendapat imbalan hadiah ataupun mendapatkan hukuman jika salah, tetapi perilaku yang diharapkan dari disiplin adalah menjadi landasan nilai-nilai kebaikan yang akan dijunjung tinggi dan sangat kita hargai. Berikutnya, pada budaya positif adanya keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, sehingga anak itu tidak terbebani. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang diyakini oleh diri kita dan mampu kita laksanakan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan penyampaian pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selain keyakinan kelas secara bersama-sama untuk dijadikan menjadi kesepakatan kelas. Berikut ini mohon izin contoh. Bapak Ibu pasti akan lebih kreatif, inovatif, kolaboratif, dan hari ini akan mendapatkan reflektif dari saya. Contoh poster keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pada poster saya tambahkan gambar animasi sehingga anak-anak tertarik. Kemudian keyakinan kelas 8E yang pertama itu ada yang menuliskan yakin bekerja sama membersihkan kelas. Kemudian keyakinan yang kedua mematuhi protokol kesehatan selama PTM. Keyakinan yang ketiga dengan gambar yang menarik, pusing memikirkan pelajaran dengan ditali kepalanya, itu dia yakin walaupun pusing-pusing tapi tetap mengerjakan tugas tepat waktu. Itu baru keyakinan ya Bapak Ibu yang ada dan positif dari diri anak didik kita. Kemudian kesepakatannya didapatkan di kelas 8E itu yang pertama 8E sepakat kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Kesepakatan yang kedua, kami belajar dengan antusias, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan reflektif pada setiap mata pelajaran. Kesepakatan ketiga, kebinekaan global, selalu toleransi terhadap perbedaan, menghormati keberagaman. Kebetulan di kelas 8E wali kelasnya saya, Tiwi Presti. Dan di sini saya tampilkan juga di poster kelas kami filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal disingkat KHD. Ing ngarsa sentulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Demikian contoh dari poster keyakinan dan kesepakatan kelas. Semoga budaya positif yang saya coba untuk tampilkan dan sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru pada kesempatan yang baik ini bisa mendapatkan reflektif yang positif juga dari Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru semua. Terima kasih. Kemudian berikutnya, adanya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi putra putri didik kita itu satu, dia itu kebutuhannya bertahan hidup. Jadi terkadang kan ada yang jahil meminta ataupun mengambil makanan milik teman. Itu ternyata kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Kemudian ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena terkadang itu putra putri didik kita sewaktu berkomentar itu ada temennya yang kurang menyetujui pendapatnya. Padahal ide dari temannya itu mungkin bisa akan bersinergi dengan materi yang disampaikan.
Kebutuhan berikutnya pilihan. Terkadang anak itu kan dalam belajar itu disambi klotekan, disambi bernyanyi, bergumam walaupun tidak keras, tapi itu kan juga mengganggu. Ternyata dia itu sedang memenuhi kebutuhan akan pilihan dia untuk bebas, untuk kebutuhan untuk merasa senang, kebebasan, begitu. Bukan berarti dia tidak mau belajar di kelas kita. Kemudian berikutnya yang dipelajari pada budaya positif pada pendidikan guru penggerak adalah mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Disinilah kita harus melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Jadi dia melaksanakan kesalahan itu ternyata dia ada identitasnya. Saya lupa Bu nggak pakai sepatu hitam, bukan karena dia mau memakai sepatu putih. Memang tadi cepat-cepat, kemudian mengambilnya salah. Kita harus mendengarkan identitas yang disampaikan putra-putri didik kita. Begitu. Selebihnya nanti tergantung dari Bapak Ibu guru akan mengembalikan budaya positif itu dengan pendekatan Bapak Ibu guru. Ada yang menghukum, ada yang menjadi teman, dan tentunya cinta kasih. Dengan kita menanyakan alasan dia memakai sepatu putih, bukan berarti ada anak yang berniat memakai sepatu putih untuk melanggar peraturan sekolah. Lima posisi kontrol. Bapak Ibu, itu kita semua itu memang pada putra-putri didik kita itu berpegang menjadi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, dan manajer. Di sini juga saya sisipkan filosofi pendidikan dengan potret Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita, Bapak Ibu guru itu harus menuntun, kemudian Bapak Ibu guru itu harus berpihak pada murid, dan Bapak Ibu guru itu harus kolaboratif terhadap penyelesaian yang terjadi pada peserta didik kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini pula saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata. Berikutnya Pak An. Jadi kita itu melaksanakan aksi nyata pasti memiliki latar belakang. Yang pertama tadi perubahan paradigma, kedua konsep disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Itu menjadi latar belakang kita. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip yang harus kita sepakati. Posisi kontrol yang efektif, memerdekakan dan memandirikan murid. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang diinginkan.
Berikutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi tercipta bagi murid untuk memperbaiki kesalahan agar peserta didik kita jauh dari kegagalan. Semuanya peserta didik kita itu harus sukses. Tujuannya Bapak Ibu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Itu semua harus kita tanamkan dan kita wujudkan terhadap peserta didik kita. Tolak ukurnya tindakan dari seluruh warga sekolah guna melaksanakan aksi nyata. Lini masa tindakan yang akan dilakukan berdasar pada ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah kita membangun semangat, memprakarsai cipta rasa karsa, di belakang memberi dorongan. Berikut ini saya tampilkan pula foto aksi nyata pembelajaran yang berpihak pada murid. Mandiri, siswa mandiri untuk berdiskusi dan presentasi. Kemudian siswa mandiri untuk membuat kreativitas inovatif batik Shibori yang dilaksanakan pada saat UMKM di Pendopo Kawedanan Kawedanan Papar dihadiri oleh Mas Bupati Bapak Hanindito. Kemudian anak-anak kolaboratif pada peringatan Hari Ibu dengan lomba nasi menghias mengkreasi nasi goreng. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia di Hari Ibu, tetap mematuhi protokol kesehatan, kita bisa melaksanakan peringatan Hari Ibu dengan semarak, dengan khidmat sebagai wujud cinta dan sayang kita terhadap seluruh ibu. Itu anak-anak juga mandiri menari dengan cantik dan indah. Tentunya rancangan aksi nyata saya juga Bapak Ibu Guru perlu mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan sekolah. Berikut ini saya tampilkan foto sewaktu berkoordinasi dan kolaboratif dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wiwi Suharti, serta ide kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid yang dicanangkan untuk pencapaian profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Ibu Kepala Sekolah bergerak dan menggerakkan SMP Negeri 1 Papar untuk mengadakan wisata Litung, literasi numerasi. Terima kasih Ibu Wiwi, terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Ucapan terima kasih tentunya terhadap Allah, kemudian ayah ibu saya, kemudian suami dan anak. Juga semoga karya sedikit ini bisa bermanfaat. Silakan menuliskan kritik, saran pada kolom komentar
untuk kesempurnaan karya berikutnya. Kemendikbudristek ini adalah produk program pendidikan guru penggerak dari Kemendikbudristek 2021. Terima kasih program PGP, program guru penggerak, CGP, calon guru penggerak angkatan 4, PPPP 4TK, PKN IPS, pemerintah Kabupaten Kediri, serta SMPN 1 Papar. Mohon maaf lahir dan batin, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Pantun sedikit untuk guruku. Topi dan dasi baru, seragam baru untuk sambut hari sekolah baru. Bapak guru dan ibu guru, terima kasihku atas semua ilmu. Di sini juga saya tampilkan lagu Terima Kasih Guruku. Boleh penyanyi bersama, nggih? Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku agar tumbuhlah bakatku, ingat selalu nasihat guru. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa terbaik untuk Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Usai sudah pemaparan sosialisasi modul 1.4 budaya positif disertai rancangan tindakan aksi nyata di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Papar. Harapan saya, dengan sosialisasi ini, mari bersama-sama kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila serta menuntun sesuai kodrat mencetak peserta didik yang merdeka belajar. Demikian yang dapat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita semua sudah mendengarkan sosialisasi budaya positif, restitusi dan apa tadi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ya. Yang terpenting di SMP 1 Papar ini, Bu Tiwi sebagai calon guru penggerak sudah melakukan sosialisasi dan beliaunya sudah melaksanakan dan ikut memberikan radiasi budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara setiap pagi Bu Tiwi, Bu Ulan dan Bu Agustin, 3 guru penggerak ini semua sudah melakukan budaya positif yang sangat baik. Tidak ada diskriminasi untuk semua siswa di sekolah kita, tidak ada bullying, betul ya. Kemudian yang terpenting tadi diinformasikan oleh Bu Tiwi bahwa kita berusaha bahwa peserta didik itu jauh dari kegagalan
dan semuanya berhak sukses. Betul, jadi manusia itu semuanya berhak sukses dan bahagia. Semua punya kecerdasan yang berbeda dan pasti insya Allah memiliki sukses yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Saya pernah membaca dari Winston Churchill ya, jadi sukses itu tidak final Bapak Ibu, dan gagal itu tidak fatal. Yang terpenting adalah perjuangan dan tidak lelah dalam berjuang, keberanian, itulah yang diperhitungkan dalam hidup. Sukses itu perlu proses dan gagal itu adalah pembelajaran. Sehingga kalau Bapak Ibu menghadapi siswa yang gagal atau sukses, itu adalah warna hidup. Bapak Ibu harus bisa memberikan motivasi di dalamnya sehingga semua siswa kita bisa terlayani pendidikan ini dengan baik. Dan Bu Tiwi sebagai calon guru penggerak sudah memberikan kesepakatan di dalam kelasnya dan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Tiwi. Salam Merdeka Belajar untuk mencetak peserta didik yang berpancasila. Salam Merdeka Belajar, salam bahagia dan sukses selalu untuk SMP 1 Patar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih komentarnya. Anak-anakku semua, setelah kalian menyaksikan video ini, ada beberapa lukisan dan karya dari teman-teman kita di SMP Negeri 1 Papah. Perasaan kalian bagaimana? Sangat senang. Sangat senang. Terima kasih.
Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Masih semangat? Semangat. Silakan memimpah dulu. Silakan masih. Oh sama. Sama lagi. Ayo. Semangat. Yes, bisa memilih. Lanjut terus. Oke, langsung shoot, shoot. Yes. Ya, silakan memilih. Yang terakhir mendapatkan kelompok. Ya. Oke. Apabila pada kelompokmu itu ditambahkan contoh-contoh gambar, apakah setuju, Dava? Siap, silakan ditempel. Dibantu? Dibantu untuk menempelkan? Iya. Terima kasih. Beri tepuk tangan pada kelompok hewan, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, anakku, materi kita pada pertemuan ketiga menggambar poster itu adalah presentasi kelompok. Jadi kita mempresentasikan apa yang telah kita buat secara berkelompok. Itu didapatkan dari apa, anak-anak? Kalian kalau sudah bisa membuat itu didapatkan dari kamu bisa berkreatif, kemudian kamu juga tambahin warna, tambahin bentuk yang macam-macam. Itu berarti kamu menunjukkan yang inovatif, kemudian kamu bisa menghasilkan. Kerja kelompok itu adalah merupakan kerja kolaboratif ya. Oke. Ya, anak-anak, ya, silakan untuk kita agak menghadap ke teman yang mau mempresentasikan. Ya, siap. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Mas, Kak dengar nggak? Beda dulu. Beda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan penari jalanan. Kita di sini bisa melihat dua orang penari jalanan. Awalnya penari jalanan biasanya sekitar 4 orang atau 8 orang sampai 10 orang. Nah ini karena tergantung lokasi yang digunakan untuk mementaskan tari jalanan yang menampung beberapa orang. Sedangkan tari jalanan
Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru program Merdeka Belajar. Anak-anakku kelas 8 ini, pada kesempatan ini sebelum kita pembelajaran tatap muka, kita adakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas pada kelas kita. Sudah kalian berikan keyakinan dan kesepakatan kelas yang kalian harapkan bisa kita kompakkan kelas kita sebagai wujud budaya positif di kelas 8B SMP Negeri 1 Papat Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Anak-anakku langsung saja turun dari depan untuk membacakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Setelah kalian bacakan, kalian silakan untuk menempelkan pada dinding yang telah disediakan. Keyakinan kelas 8 ini yakin kelas 8 ini akan menjadi lebih kreatif dari sebelumnya, yakin bisa menjaga kebersihan kelas, yakin bisa berinovatif. Terima kasih semuanya, teman-teman. Selanjutnya, Yakin dapat berkolaborasi dan bisa ya, terima kasih Lalu ya. Terus Raffi. Keyakinan kelas 8B bisa melalui dampak, bisa menjaga kebersihan, terus disiplin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, bisa ya, terima kasih. Jadi, budaya positif ini adalah hal yang kita tulis sendiri, kita yakini sendiri, dan kita laksanakan sendiri. Oke, untuk saat ini cukup ya, waktu 10 menitnya. Cukup? Ya, sudah siap semua. Tapi sebelum kita mempresentasikan apa yang sudah kita tulis, isi pesan maupun unsur menggambar poster pada
Lewat utara, lewat kursi boleh. Silakan. Terus lanjut, terus itu segera gunting-gunting segera gunting disiapkan di meja. Ayo, silakan disiapkan di meja. Jadi temennya tinggal tempel. Ayo, siap. Ya, itu kamu bagian. Nah, terus ya lanjut. Terus. Bergerak cerdas berbangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak Pancasila. Ayo selanjutnya. Percaya yang kuasa untuk Indonesia bahagia. Sudah. Dalam nanti ditempel di belakangku ya, supaya kelompok 2, 3, dan 4 kelihatan ya. Iya situ.
kalian, Milo, Kenza, Gaga, mengapa kalian tidak menjaga jarak? Masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita bahwasanya selama pertemuan tatap muka terbatas, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, alhamdulillah kita berada di area wisata Litung SMP Negeri 1 Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ini kalian kok tidak menjaga jarak? Tadi kami sedang berdiskusi tentang praktek menggambar model, Bu. Jadi kami lupa untuk menjaga jarak. Maaf, Bu. Tahukah kalian mengapa kita menetapkan keyakinan kelas menjaga jarak selama di sekolah? Tahu, Bu, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pintar sekali, tepat sekali Kenza. Bahwasannya kita itu harus tetap menjaga jarak selama berada di sekolah. Anak-anak, kalian walaupun tidak berdekatan, kan bisa melakukan komunikasi dengan telepon, dengan chat, dengan video call. Ayo coba lakukan hal tersebut. Burung cendrawasih. Apa yang kamu pilih, Kendra? Anak-anakku, Kenza, Gaga, dan Kenza telah melaksanakan komunikasi dengan teman lewat bahwasanya itu teman cara kita untuk menjaga jarak. Anak-anakku, silakan dilanjutkan belajarnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jawaban ini udah. Kemudian tugas apa lagi yang diberikan anak-anak? Jika peredaran darah lebih jelas lagi dalam pelajarannya. Ya. Berarti tugasnya ada dua ya anakku, mengenai praktek membuat lampu itu agar kalian bisa lebih cepat memahami, dan yang kedua adalah menggambar sisi peredaran darahnya dengan dua warna hijau yang berbeda. Ya. Jika kamu terlihat mencari sesuatu, jika masih ingat dengan keyakinan kita bahwasanya kalau kita ada tugas, kita harus membuat sesuai tepat waktu. Demi cerdasnya bangsa, buka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung hak manusia. Ingatlah pesan mulia bagi
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, penggerak mengubah pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.